Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami pada Epokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 yang sedang marak sekali yang ada di Indonesia ya, yang itu sangat membuat resah warga dan juga banyak timbul kematian seperti itu. Dan akhirnya pemerintah menganjurkan bahwa kita harus stay di rumah, lockdown. Oke, sebenarnya banyak sekali yang DM ke saya bagaimana virus ini kapan selesainya dan sebagainya gitu ya. Lalu bagaimana menanggapi virus ini seperti itu. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu soal lockdown. Sebenarnya silahkan, kalau buat saya sih sebenarnya silahkan bagi orang-orang yang mau lockdown, monggo silahkan, mau stay di rumah, monggo silahkan. Kalau memang antum-antum atau teman-teman semua memiliki harta yang cukup, tabungan yang cukup, silahkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki tabungan, silahkan teman-teman bekerja, jangan pusingin soal itu. Kenapa? Karena begini, jangan pusingin soal virus begini. Yang mengizinkan virus ini datang ke dunia adalah Allah. Maka dengan sendirinya, maka Allah juga yang berhak mencabut kapan virus ini ditarik kembali sama Allah. Jadi bagi teman-teman yang memang bekerja harian seperti Gojek, Grab gitu ya, yang ya silakan bekerja, karena kalau memang misalnya mereka tidak bekerja ya mereka nggak dapat duit gitu. Beda dengan orang-orang kaya, orang-orang yang punya tabungan, beda cerita. Orang-orang yang punya tabungan, orang-orang yang kaya gitu, mereka lockdown sebulan 2 bulan pun enjoy aja gitu. Tapi bagi orang-orang yang penghasilannya harian, yang hari ini makan ya besok harus cari lagi, ya itu nggak bisa lockdown, kalau nggak kita bakal kelaparan gitu. Dan ingat, saya memberikan satu arahan bahwasanya dengan lockdown itu tidak menjamin Anda akan terselamatkan dari corona, dan tidak menjamin Anda juga tidak mati. Kenapa? Karena begini, oke, kita boleh ibaratnya dengan corona, adanya corona, kita berikhtiar bukannya kita harus sombong dengan corona, oh gue nggak takut sama corona, bukan begitu juga. Tapi kita tetap berikhtiar, maksudnya kemana-mana tetap pakai masker, kalau misalnya tetap pakai hand sanitizer, tetap pulang untuk mandi dan sebagainya, tetap melakukan hal seperti itu untuk mencegah. Tetapi pencegahan itu hanya ikhtiar, bukan berarti dengan pencegahan seperti itu pasti terselamatkan. Oh tidak, karena gini, setiap orang pasti mati ya, setiap orang pasti mati. Saya jelaskan dulu, setiap orang pasti mati. Nah, corona hanya salah satu cara Allah untuk mencabut nyawa kita. Ibaratnya hanya salah satu syarat untuk kita mati. Jadi ibaratnya gini, coba lihat, perhatikan orang-orang yang kena corona. Ada yang sembuh, ada yang meninggal ya. Nah, dari sini kita sudah paham bahwasanya kalau memang dia orang yang meninggal karena corona, memang hakikatnya dia meninggal, tapi syaratnya lewat corona gitu loh. Syaratnya lewat corona. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dia akan mati di tanggal sekian, jam sekian karena wabah penyakit ini gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang memang hakikatnya harus nggak mati gitu, memang belum boleh meninggal gitu, belum boleh mati gitu, maka ya dia mau kena corona pasti akan hidup, pasti akan sembuh gitu loh. Nah, sebenarnya corona sendiri pun tidak perlu bukan penyakit yang sebenarnya yang sangat mengerikan ya, karena kan dia ada sekitar 14 hari untuk melakukan penyembuhan, dan yang saya sempat baca yakni adalah 7 hari itu dia masuk ke badan kita, dalam 7 hari itu imun tubuh kita itu akan mencatat data dari virus tersebut. Nah, 7 hari berikutnya dari imun tersebut itulah, dari imun tersebut itu akan memunculkan sebuah, imun kita sendiri loh ya, imun kita sendiri itu akan memunculkan sebuah seperti antibody akan virus tersebut. Jadi sudah mencatat, mengambil data dari virus tersebut, sehingga imun tubuh kita sendiri akan mencari sendiri, akan membuat sendiri imun untuk memblok si virus tersebut. Nah, dalam kurun waktu 14 hari ini, kalau memang misalnya kita fit, kita makan vitamin yang bagus, kita minum air yang banyak, mineral yang cukup, vitamin yang cukup ya, protein yang baik gitu kan, asupan yang bagus, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi seandainya memang sudah hakikatnya kita harus mati, mau kita minum bagaimanapun, kita ikhtiar bagaimana, tetap aja mati, karena memang sudah hakikatnya kita mati gitu loh.
Dan jadi nggak perlulah kita pusingin dengan corona, kita pusingin. Ya silahkan kita ikhtiar boleh, silahkan kita ikhtiar boleh, kita cuci tangan, kita mandi, saya pergi gitu. Saatnya makan ya cari makan keluar gitu, tapi tetap dengan sarung tangan atau dengan masker dan sebagainya gitu. Buat orang-orang juga yang lockdown di rumah ya, jangan dikira orang-orang yang lockdown itu selamat dari corona ya. Jangan dikira selamat dari corona. Kenapa? Karena bisa saja ini saya hanya ibaratnya mengira-kira, bisa saja nanti akan terjadi gempa yang besar sehingga anda semua sedang di rumah dan rumahnya ambruk dan anda juga mati. Ingat, karena anda tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kita tidak pernah bisa lari dari kematian. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi namanya wabah virus ini? Lalu juga beberapa hari ini juga lagi ada kita juga mulai melihat ya, seperti gunung-gunung sudah mulai mengeluarkan asap gitu ya. Sepertinya mau mengeluarkan ledakan seperti itu, mau ada gempa seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Jadi gini, udah tahulah ada wabah, sudah tahulah ada yang namanya gempa bumi dan sebagainya, ibaratnya bencana. Lah, kalau misalnya cuma takut doang lalu nyumput di rumah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Dan saya bukan memberikan teman-teman sebuah hal yang pesimis, tidak. Saya hanya memberikan, sekali lagi saya tekankan, semua orang pasti mati ya. Nah, sebelum kita mati, terlepas kita mati tahun ini, mau tahun depan, mau besok, mau lusa, mau minggu depan ya, sudahlah. Sekarang lagi masalah seperti ini, kita panik itu nggak guna. Maka kepanikan itu lebih baik kita alokasikan menjadi ibadah. Gimana caranya? Perbanyak sedekah, perbanyak sholatnya, jangan banyak tidur, pas malam banyak wiridnya, banyak sunah-sunahnya, banyak puasanya gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau memang misalnya kita tiba-tiba minggu depan mati kena corona ya kan, emang, dan kita kena corona tidak terselamatkan, seenggaknya kita masih ada waktu untuk taubat, ibadah gitu loh. Kumpulin amal ibadahnya sebanyak-banyaknya. Manfaatkan waktu yang ada sebisa kita. Untuk kita laporan balik ke Allah. Ya, ini saran saya, daripada kita hanya di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman musingin nih kapan corona selesai ya kan, dan itu hal yang wasting time, buang-buang waktu. Itu hal yang sangat buang-buang waktu dan nggak ada gunanya sama sekali ya. Jadi daripada kita pusing-pusingnya seperti itu, lebih baik kita sibuk zikir aja, kita sibuk sholat aja, kita sibuk puasa aja. Oke? Itu dari saran saya buat teman-teman semua. Saya Sukma Wijaya Al Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.